Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di kampung dan di rumah sederhana. Kali ini aku mau share aktivitas aku lagi. Kali ini aku awali dulu kegiatan aku dengan bersih-bersih di halaman rumah sederhanaku ya teman-teman. Ini tuh untuk sampah-sampah di halaman tuh kelihatannya kalau di video itu emang nggak banyak ya. Tapi kalau misalnya udah dikumpul-kumpulin itu lumayan juga lah teman-teman. Ini juga cuacanya hari ini alhamdulillah panas ya. Tapi walaupun cuaca itu panas teman-teman, sungai-sungai di sini tuh masih banjir terus gitu ya. Bahkan udah beberapa hari di sini tuh malah sering panas gitu ya, tapi tetap aja air sungainya itu masih sering banget banjir gitu. Jadi di sini tuh kayak orang mau kerja tuh susah teman-teman, terutama yang punya kebun sawit di tepi sungai itu malah nggak bisa dipanen gitu ya sawitnya mereka, karena ya gimana mau manen mbak, airnya dalam gitu. Makanya juga kalau aku dengar-dengar sih sekarang itu harga sawit tuh juga lumayan mahal teman-teman. Mungkin karena memang yang manen tuh susah gitu ya. Jadi buah sawit tuh hasilnya sedikit hasil ya harganya jadi lebih mahal gitu. Oke, di sini aku lanjutin dulu mau bersih-bersihin halaman di sini tuh. Kalau misalnya sampah-sampah tuh memang banyak ya teman-teman. Walaupun aku udah kasih tahu anak-anak buat buang sampah ke tong sampah, karena kan tong sampah tuh ada yang di dekat meja wastafel gitu kan. Tapi ya tetap aja namanya anak-anak kadang tuh suka dibuang-buangin juga. Apalagi kadang teman-teman lumayan ada beberapa teman-temannya anak-anak tuh kadang main ke rumah di teras gitu ya. Jadi ya udah biarin aja lah dibuang-buangin gitu ya. Nah, di sini tuh aku mau bersih-bersihin ini tuh karena emang aku ngerasa ini tuh udah bener-bener nggak enak banget dilihatnya ya teman-teman. Udah risih aja gitu ngelihatnya. Apalagi kan tanah tempat tinggal aku ini kan tanah berpasir teman-teman ya. Nah kalau misalnya tanah berpasir dia itu bersih teman-teman, Masya Allah beneran deh adem banget ngelihatnya teman-teman. Pokoknya nyaman aja gitu ya ngelihatnya. Makanya di sini tuh jangan sampai deh sampahnya tuh dibiarin banyak. Aku tuh beneran deh ya teman-teman seneng banget kalau yang namanya udah bersih-bersih halaman kayak gini ya. Entah kenapa pokoknya aku tuh seneng banget gitu. Aku tuh kayak ngerasa ada kepuasan tersendiri gitulah teman-teman kalau misalnya udah bersih-bersih di halaman kayak gini. Karena memang setelah aku bersihin halaman teman-teman bakalan langsung beda gitu loh halaman aku tuh, rasanya kelihatan enak banget dipandangnya gitu ya. Terus juga jadi lebih kelihatan luas kayak gitu, alhamdulillah. Nah tanah di sini tuh memang kayak gini ya teman-teman, rata-rata semuanya lah gitu ya, tanah itu memang tanah berpasir kayak gini. Jadi kita mau nyapu-nyapunya juga enak teman-teman di musim hujan gitu ya. Kalau tanah kayak tanah berpasir kayak gini tuh nggak mudah becek banget lah teman-teman. Kalau misalnya dia tuh tanah berpasir, pokoknya nggak terlalu mudah becek gitu ya. Palingan kalau misalnya hujan ya udah nanti kalau misalnya hujannya berhenti airnya ya bakalan bakalan meresap kayak gitu, nggak yang becek sana sini gitu-gitu tuh enggak, alhamdulillah. Cuman kalau misalnya kayak di jalan-jalan gitu ya lumayan sering becek ya, karena kadang tuh kan ada mobil-mobil yang besar gitu ya, jadinya jalannya berlubang-lubang. Tapi kalau buat di halaman kayak gini mah nggak becek teman-teman. Tapi ya teman-teman, walaupun tanahnya itu nggak becek, tapi aku ngerasa kadang itu risih kalau misalnya habis dari luar rumah. Pokoknya kalau misalnya udah habis dari luar rumah gitu, kalau misalnya kita jalan-jalan kemana gitu ya. Nah itu teman-teman kalau misalnya nggak langsung cuci kaki gitu ya, itu tuh kayak kaki tuh kotor banget gitu ya, banyak pasir yang nempel. Padahal kita tuh ya pakai sendal gitu, tapi ya gitu pasirnya itu kayak nempel gitu loh teman-teman di kaki gitu ya. Dan itu kadang suka risih gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya udah dari luar-luar gitu emang udah paling best deh dicuci. Kalau enggak tuh setidaknya digosok-gosok deh kakinya teman-teman, karena kalau enggak ya pasirnya tuh nempel banget. Makanya kalau misalnya rumahku itu ya teman-teman bukan banyak sampahnya ya, tapi memang pasirnya yang banyak. Ya kadang itu kan bolak-balik dari luar ke dalam gitu ya. Jadi ya wajar banget banyak pasir yang nempel-nempel gitu di kaki.
Oke, alhamdulillah teman-teman, aku udah selesai buat nyapu-nyapu. Bentar banget ya rasanya kalau di video tuh. Walaupun aslinya itu sebenarnya lumayan lama ya, tapi kalau di video itu rasanya bentar banget. Ini aja baru durasi videonya itu kayak di 5 menit udah kelar ya teman-teman nyapu-nyapunya. Ini sampahnya aku masukin ke dalam ke dalam ember ini aja ya teman-teman, karena itu nanti mau dibuang langsung ke belakang aja. Aku nggak sapuin sampai ke belakang sana teman-teman karena jauh ya teman-teman, main pegel. Jadi ya udah biar aja seperti ini dan tinggal dibuangin aja deh sampahnya. Oke, alhamdulillah udah selesai bersihin halaman, udah enak dipandang. Dan ini aku mau lanjut buat masak-masak ya. Ini aku mau masak dulu. Hari ini tuh menu masakan aku tuh menu masakan yang simple-simple aja teman-teman. Hari ini tuh masak sambal-sambalan lagi. Kalau misalnya pas lagi ada ikan di rumah gitu ya, nah itu biasanya digulai gitu atau disanten, tapi berhubung ini tuh ikannya masih sedikit, jadi aku mau masak sambal-sambalan dulu. Mungkin aku bakalan lumayan sering sih teman-teman masak yang ikan santan atau ikan gulai gitu ya, karena memang sekarang sungai di sini kan memang lagi banjir ya, jadi itu tuh kesempatan banget buat orang-orang yang nyari ikan teman-teman. Jadi itu tuh banyak yang masang jaring gitu ya, masang apa namanya mancing gitu-gitu. Dan sekarang itu memang lagi lagi rame banget lah pokoknya orang nyari ikan teman-teman, termasuk salah satunya itu Pak Suami gitu ya. Jadi kadang Pak Suami itu nyari ikan tuh emang dapatnya nggak banyak-banyak sih teman-teman. Ya ada lah gitu ya, setiap pergi tuh selalu ada, palingan dikit-dikit. Makanya kayak aku kumpul-kumpulin dulu. Misalnya Pak Su pergi pagi gitu ya, nengok pancingnya sebelum dia berangkat kerja misalnya gitu kan, nanti dapat sedikit aku simpan dulu gitu ya. Ntar sore atau biasanya sore sih teman-teman itu pergi lagi ngecek sekalian ganti ini kan, nambahin umpan atau ngeganti umpan gitu. Nah biasanya kadang udah ada lagi gitu, jadi kayak dikumpul-kumpulin gitu. Sekarang ini sih Pak Suami sering di rumah ya teman-teman, kalau misalnya banjir gitu, terus tempat Pak Su kerja itu emang nggak bisa sama sekali diakses gitu ya. Nah itu biasanya Pak Suami libur. Jadinya Pak Suami sekarang itu sering di rumah, dan akunya juga malah sering mager-mageran temen-temen kalau misalnya Pak Suami di rumah gitu ya. Entah kenapa lah, pokoknya kalau misalnya Pak Suami di rumah tuh rasanya pengen leha-leha gitu ya. Karena teman-teman kalau misalnya ayah tuh ini tuh di rumah gitu ya, aku kan lumayan sering dibantuin tuh sama dia. Kadang dibantuin mandiin anak-anak, dibantuin nyapu, kadang tuh ya udah kadang tuh seharian teman-teman ya. Itu kayak kasur tuh kadang nggak dirapihin, palingan cuman kayak di bersih-bersihin, ya udah kayak kebanyakan rebahan gitu ya teman-teman. Kalau misalnya Pak Su nggak di rumah gitu ya, Pak Su kerja, akunya juga sat ngerjain segala aktivitas. Tapi kalau Pak Su di rumah, sampai masak pun rasanya itu mager banget gitu teman-teman. Ya ampun, aku juga bingung sih entah kenapa gitu ya. Makanya kadang kalau misalnya aku tuh kayak beres-beres di rumah gitu teman-teman, kadang Pak Su tuh suka ngajakin anak-anak kemana gitu ya, terus juga kadang dianya pergi kemana gitu, entah ke kebun, entah kadang itu mancing segala macam. Kadang tuh Pak Su mancing tuh malah dari siang ya, habis zuhur kadang berangkat, kadang pulang-pulang tuh udah sore, mau maghrib gitu, kadang baru nyampe di rumah. Itu malah aku ngerasa lebih leluasa beraktivitas teman-teman, aku bisa beresin rumah, bisa ngedit, bisa voice over, lebih santai aja gitu. Tapi kalau misalnya ada Pak Su, aku kayak terlalu sibuk, takutnya nanti Pak Su ngerasa nggak ada temennya gitu ya. Makanya aku tuh lebih enak ya udah baring-baring, nyantai-nyantai gitu ya, sambil ngajakin anak-anak main, paling gitu. Oke deh teman-teman, ini aku udah selesai ya sambal-sambelannya. Kalian bisa lihat sendiri lah ya, aku nggak perlu lah jelasin banget, karena kalau buat sambal-sambal aku yakin kalian tuh lebih tahu lah ya dari aku. Nah teman-teman, ini tuh aku masakin itu di malam hari ya teman-teman. Ini aku masak nih tuh memang buat besok pagi gitu. Pokoknya ini udah lumayan malam lah gitu ya. Sebenarnya aku pengen masaknya itu besok sih teman-teman, subuh-subuh gitu ya. Tapi aku takut kesiangan gitu ya. Dan memang besok Pak Suami itu ada jadwal buat kerja.
Jadinya ya udah ini aku masak di malam hari aja biar besok pagi aku lebih lega gitu ya. Tadi aku udah siapin semua bumbunya teman-teman, sambil sambil aku nengokin anak-anak main, aku siapin bumbu-bumbunya semuanya. Jadi pas anak-anak tuh udah dipantau full sama ayahnya gitu ya, ya udah aku tinggal dicemplung-cemplungin aja deh kayak gini. Nah, untuk si kentang dan juga si ikan rebusnya tadi aku pakein cabai merah teman-teman, dan ini ikan serai ya. Ini aku pakein cabai hijau karena emang kalau ikan serai ini yang makan aku sendiri, jadi udah ini aku bikinnya cabai hijau aja. Kayaknya enak gitu ya teman-teman. Tapi sayangnya aku tuh nggak punya tomat hijau teman-teman. Kalau ada tomat hijau ini rasanya lebih mantap. Jadi ceritanya itu hari ini aku tuh bikin menu buat Pak Su sekalian menu buat aku ya. Jadi ikan ini buat aku sendiri. Dan kalau sambal kentang sama ikan asin rebus tadi itu buat Pak Su teman-teman. Ini tuh beneran ya. Tadi cabai rawitnya itu aku bikin itu banyak teman-teman biar pedes gitu ya, biar nampol. Oke, ini dia menu kami hari ini. Alhamdulillah tumben 2 menu teman-teman. Ini ada sambal ikan serai cabai hijau, terus juga ini ada sambal kentang dan juga ikan asin rebus ya teman-teman. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Masya Allah, alhamdulillah rasanya lega banget teman-teman. Udah beres aku masak-masak. Nah, setelah masak-masak di sini aku lanjut buat beres-beres dapur ya pastinya. Dan di sini tuh aku dasteran aja ya. Makanya tadi pas aku masak temen-temen, aku tuh nggak perlihatkan nggak perlihatkan muka lah gitu ya, nggak perlihatkan muka karena tadi aku aslinya nggak pakai hijab. Karena ya biar cepet aja gitu teman-teman. Karena kan bahan-bahannya juga semua udah aku siapin duluan kan. Jadi pas masak tinggal cemplung-cemplung. Dan setelah selesai masak ini beres-beres barulah aku pakai hijab. Karena emang segerah itu teman-teman. Pokoknya ya di sini tuh siang malam Masya Allah panas banget teman-teman. Kadang itu ada hujan gitu ya. Cuman sekarang tuh udah nggak sesering biasa-biasanya gitu sih hujan, lebih keseringan panas sih di sini. Kalau di daerah kalian gimana teman-teman? Keseringan hujan apa keseringan panas? Boleh ya tulis di kolom komen. Oke, seperti biasa setelah habis masak nggak lupa juga aku langsung cuci piring. Masya Allah cuci piring aku numpuk banget. Kalian bisa lihat nih teman-teman. Ini tuh efek seharian Pak suami itu di rumah teman-teman. Jadinya aku tuh mau nyuci piring sampai mager gitu ya. Ya ampun tak kenapa deh, pokoknya mager banget. Makanya tadi tuh ya aku aktivitasnya juga sebenarnya slow. Terus juga banyak aktivitas aku yang dibantu sama Pak Su. Jadinya akunya juga terlena dengan kemageran aku ya. Hasil cucian dari pagi ini baru malam hari teman-teman aku cuci. Masya Allah jangan ditiru ya. Pokoknya kalau kalian nonton video aku tuh ambil yang baik-baiknya aja, nggak usah diikutin yang nggak baik-baiknya gitu. Oh ya teman-teman, kalian lagi pada ngapain nih pas lagi nonton video aku? Boleh dong teman-teman selalu ramaikan kolom komen aku. Aku mau nanya dong sama kalian semua. Kalian itu nonton video aku tuh sampai habis nggak sih teman-teman? Menurut kalian durasi video aku tuh kepanjangan apa terlalu pendek? Boleh ya tulis di kolom komen. Karena sekarang-sekarang ini tuh beneran deh teman-teman, view itu udah lumayan bikin mager gitu ya. Dan memang aku tuh berusaha banget untuk selalu menjaga rasa semangat aku gitu ya, biar jangan sampai aku tuh down. Tapi nggak semudah itu teman-teman, makanya aku tuh berharap banget sama kalian semua gitu ya. Kalian tuh nggak bosan nonton video aku, dan mungkin bagi kalian yang punya sosial media boleh juga bantu share video aku ya teman-teman ke sosial media yang kalian punya. Jangan lupa untuk kasih like di video aku, jangan lupa komen. Walaupun mungkin kalian nggak bisa komen, setidaknya kasih like ya teman-teman setiap kali kalian nonton video aku. Oke, di sini aku tuh udah hampir beres nih teman-teman buat cuci-cuci piringnya, tinggal dibilas-bilasin doang. Kalian bisa lihat ya teman-teman, aku tuh kalau misalnya nyuci piring itu beneran deh barbar banget ya, sabunnya tuh kemana-mana banget. Kalian bisa lihat sendiri, karena emang nggak tahu kenapa aku kalau nyuci piring tuh ya sebarbar ini teman-teman. Pokoknya entah kemana-mana lah gitu ya sabun-sabunnya itu semuanya. Oke deh teman-teman, makasih banyak buat kalian semua yang udah ngikutin video aku ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.